Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Tadabbur Quran, dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai seperti apa sebenarnya tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan juga agama. Karena kerap kali nih Pak Ustadz ya, apalagi sekarang, apakah bisa dikaitkan juga dengan merosotnya ekonomi kali ini juga ada hubungannya dengan kita yang melupakan ketentuan yang sudah agama atur dalam Al-Quran? Iya, kemerosotan-kemerosotan dalam bidang apapun ya. Kalau dalam perspektif Islamic worldview atau pandangan hidup Islam, itu ada kaitannya dengan kesetiaan atau tidaknya kita terhadap ajaran Islam. Atau kita lalai Ya, begitu ya? lalai ya. Kemerosotan misalnya akhlak, terjadi kemerosotan nilai ya. Itu karena kita meninggalkan nilai-nilai etika yang ada di dalam ajaran Islam. Kemerosotan ekonomi juga sama, karena kita meninggalkan sifat kejujuran, sifat keadilan ya dalam bermuamalah atau beraktivitas ekonomi. Jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Sebab aktivitas ekonomi itu bukan hanya dia mengatur tentang sistem transaksi, tetapi juga attitude, perilaku ya, perilaku hidup yang boros, kemudian semena-mena, kemudian mengeksploitasi orang ya, kemudian ada transaksi yang merugikan orang lain ya, mengandung ada unsur gharar ya, atau spekulasi ya, kemudian ada mengandung masalah riba ya. Ini juga hal-hal yang dilarang di dalam agama, sehingga sedikit banyak ya akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita yang tadinya ekonomi kita baik ya selama ini, kemudian karena ada perilaku-perilaku yang tidak terpuji dalam bermuamalah atau berekonomi, sehingga terjadilah kemerosotan-kemerosotan seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Ternyata sangat erat sekali kaitannya begitu ya, kalau saja kita ini menjadi orang-orang yang dalam setiap kegiatan kita pemirsa kembali melihat Al-Quran, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Mungkin ini yang orang masih membaca sudah banyak gitu ya, mempelajari tapi tidak baik yang mengamalkan. Saya langsung dilanjutkan saja Pak Ustadz. Disinilah terma ya, al-fasad itu ada dalam Al-Quran, kerusakan fil barri wal bahri, di muka bumi dan maupun di lautan itu terjadi. Al-fasad ya, kalau kita lihat dalam istilah Al-Quran ini adalah suatu kerusakan yang bukan hanya sifatnya fisik tetapi juga non fisik ya. Kerusakan yang melanda umat manusia baik di daratan maupun di lautan itu diakibatkan atau terjadi karena adanya erosi nilai. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam surat Ar-Rum ya, yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ayat yang sangat populer sekali itu menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nyata, nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan apa? Apa yang dilakukan oleh manusia ya. Apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak dikontrol oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan dalam menjalani kehidupan, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan yang masif ya, seperti itu. Nah, menariknya kata al-fasad di dalam ayat ini yang terjadi karena ulah sebagian manusia itu didahului oleh ayat sebelumnya yang berbicara tentang larangan mengambil harta riba. Riba dalam ekonomi ini persoalan yang menggurita ya. Persoalan kezaliman ya, simbol dari kezaliman ekonomi itu ada dalam kata riba. Dan ini dipraktekkan sejak lama ya oleh banyak peradaban manusia. Oleh sebab itu salah satu misi Al-Qur'an datang ya dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk membebaskan umat manusia dari belenggu riba ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turidun wajhallahi faulaika humul mudhifun. Al-Qur'an mengecam riba ya dengan mengatakan apa saja yang kalian ambil dari harta riba itu, maka sesungguhnya riba itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Banyak beberapa ahli ekonomi sekuler yang liberal mengatakan bahwa dunia ini
ekonominya bisa tumbuh karena adanya praktek interest ya dalam dunia perbankan sehingga menghasilkan, padahal itu pertumbuhan itu adalah yang disebut dengan pertumbuhan yang semu ya, bukan dari ekonomi sektor real ya. Dia adalah permainan finansial. Sekarang banyak sekali berkembang misalnya yang disebut dengan financial game, kemudian mengambil cara-cara yang tidak baik ya dalam dunia finansial itu, sehingga menciptakan suatu bentuk sistem ekonomi yang kelihatannya besar tetapi keropos di dalam. Ya, itu yang disebut dengan bubble ekonomi. Ya, mungkin nanti bapak-bapak ibu dosen bidang ekonomi ini bisa lebih memperkaya ya kajian tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran justru memberikan antitesanya ya. Yang baik menurut Al-Quran adalah ekonomi yang berbasiskan tauhid, yaitu dengan zakat. Ya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Zakat kelihatannya kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita jadi berkurang, tetapi sesungguhnya zakat itu justru mengembangkan harta kita, menggerakkan roda perekonomian masyarakat, menggerakkan sektor real, karena itu zakat ini diambil dari bagian dari harta kita yang memang dia tidak produktif. Itu disebutnya harta kotor ya, yang itu merupakan hak bagi fakir miskin yang ditentukan di dalam Al-Quran, sehingga ini harus dan wajib kita keluarkan. Nah, ini zakat inilah yang lalu kemudian menggerakkan perekonomian masyarakat muslim yang dibina oleh Rasulullah SAW. Jadi ini menarik bahwa ekonomi berbasis tauhid ini bukan suatu yang utopia, bukan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang sulit untuk dijangkau, tetapi setelah dibuktikan, didekretkan di dalam wahyu Al-Quran, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan oleh seluruh generasi kaum muslimin ya, sejak zaman Nabi sampai saat ini, bagaimana kita bisa menyeimbangkan, menciptakan keseimbangan ekonomi dunia ini dengan ekonomi yang berbasis tauhid, yang tidak semena-mena, yang tidak hanya ingin mengambil keuntungan secara berlipat ganda tetapi merugikan banyak orang ya, yang kemudian memiliki prinsip-prinsip keadilan dalam bermuamalah, seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Ini semakin menarik Pak Ustadz Fahmi Salim ya, karena memang banyak orang bilang, bahkan berita ataupun informasi, kalau misalkan pemirsa mendengar kata riba juga mungkin sudah lama begitu ya, informasi ini booming sehingga banyak orang yang mengetahui bahwa kita tidak boleh terkena riba. Tapi lagi-lagi memang kondisi ini yang memaksa orang-orang mungkin, bagaimana saya bisa memperkaya diri dengan cara yang cepat seperti itu. Bagaimana Al-Quran mengaturnya sebenarnya? Ya, oleh sebab itu Quran mengingatkan kepada kita ya, siklus kehidupan ini ya, mulai dari kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, kemudian bagaimana Allah memberikan rizki, kemudian Allah yang mematikan dan menghidupkan kita, itu semuanya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu dalam surat Ar-Rum ini ayat 40 ya, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum qul hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Tidak. Ya, sekutu dalam penciptaan, sekutu dalam memberikan rizki. Nah, sekarang banyak pelaku-pelaku ekonomi, pemilik-pemilik modal, seolah-olah dia sudah menempatkan dirinya sebagai sekutu Tuhan, ya, sebagai Tuhan tandingan. Dia yang menetapkan ini ekonomi penegara harus mengikuti apa kata saya, mengikuti aturan saya, ya, mengikuti aturan global, ya, dengan pinjaman-pinjaman dengan segala macam bentuk praktek riba yang sangat menyengsarakan rakyat miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tambah miskin. Nah, ini sebenarnya kita sudah masuk terjerat ke dalam praktek kemusyrikan ekonomi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Qul hal min syurakaikum. Tidak boleh ada sekutu, ya. Tidak ada yang dapat menyamai kewenangan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan apa? Menciptakan, dalam memberikan rizki, dalam menghidupkan dan mematikan umat manusia ini, seperti itu. Maka disitulah disebutkan zoharul fasadu fil barri wal. Jadi pangkal dari kerusakan dunia ini adalah disebabkan karena praktek ekonomi kita yang salah, yang keliru, yang zalim, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, jika kita mulai bosan melihat adanya seseorang yang tertindas melalui ekonomi, ayo kita semua kembali melihat apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Dan kita masih akan belajar mengenai seperti apa sih sebenarnya ekonomi yang berbasis tauhid. Setelah yang berikut ini tetap di Tadabbur Quran.